Review artikel jurnal, kajian hadis tentang hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal yang berjudul Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri berdasarkan tafsir ahkam dan hadis ahkam yang ditulis oleh Syifa Mulia Nurani. Artikel ini membahas bagaimana Islam mengatur hubungan suami dan istri melalui hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Artikel yang saya review berjudul Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Syifa Mulia Nurani, SSY, MH, dan diterbitkan dalam e-Journal Al-Syasiyah, Journal of Law and Family Studies pada tahun 2021. Artikel ini berfokus pada kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara suami dan istri. Latar belakang artikel ini adalah bahwa perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara langsung, secara seimbang. Namun dalam kenyataannya banyak konflik rumah tangga yang terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Karena itu, penulis mengkaji kembali konsep hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Al-Quran dan hadis. Masalah yang dibahas. Artikel ini membahas beberapa hal yang penting, yaitu pertama, mengenai relasi hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Yang kedua, hak perempuan sebagai istri. Yang ketiga, kewajiban suami terhadap istri. Yang keempat, kewajiban istri terhadap suami. Yang kelima, relevansi ayat ahkam dan hadis ahkam dalam hukum keluarga Islam. Dengan kata lain, artikel ini ingin menjelaskan bagaimana hubungan suami dan istri dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pada bagian ini, penulis mengkaji hadis wada yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1851, dan juga hadis ini terdapat pada kitab Sitin Ad-Diyah nomor 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas Haddatsani abi annahu syahida hajjatal wada'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala istausu bin nisa'i khairan fa innahunna indakum awan laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayatina bi basyatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhun darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila ala illakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'una fursakum man takrahun wala ya'adda fi buyutikum lima takrahun ala wa haqquhunna alaikum tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Rawahu Ibnu Majah. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah SAW berpesan agar umat Islam memperlakukan perempuan dengan baik. Rasulullah juga menjelaskan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Nah, hadis ini juga menjadi salah satu landasan utama dalam pembahasan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. Ada beberapa poin penting dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, Rasulullah memerintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan. Yang kedua, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketiga, suami wajib memberikan nafkah berupa makanan
dan pakaian. Yang keempat, istri wajib menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Jadi pesan utama di sini adalah bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar tanggung jawab, penghormatan, dan keadilan. Hak perempuan dalam artikel. Jadi menurut artikel ini, seorang istri memiliki beberapa hak, yaitu mendapat mahar, mendapat nafkah, mendapat perlakuan yang baik dan muasyarah bil ma'ruf, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan agama, mendapat penghormatan dari suami. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan perempuan dalam rumah tangga. Selain hak perempuan, artikel ini juga menjelaskan hak suami yang menjadi kewajiban istri, yaitu taat dalam perkara, menjaga kehormatan diri, menjaga harta keluarga, menjaga nama baik keluarga, menghormati suami. Jadi itu merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Jadi tujuan dari kewajiban tersebut adalah untuk menciptakan keharmonisan dan ketertiban dalam rumah tangga. Hak bersama suami dan istri. Jadi selain hak masing-masing, ada juga hak yang dimiliki bersama oleh suami dan istri, yaitu pertama, hubungan suami istri yang sah. Yang kedua, saling mencintai dan menghormati. Yang ketiga, hak waris. Yang keempat, menjaga keturunannya. Yang kelima, membangun keluarga yang sakinah. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan individu, tapi juga kerjasama dalam membangun keluarga yang baik. Jadi kesimpulan artikel ini yaitu penulis menyimpulkan bahwa yang pertama, hak dan kewajiban suami istri bersifat seimbang. Yang kedua, suami wajib memberikan nafkah dan memperlakukan istri dengan baik. Yang ketiga, istri wajib menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang keempat, Al-Quran dan hadis saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan suami istri. Yang kelima, keharmonisan keluarga dapat terwujud apabila hak dan kewajiban dijalankan secara adil. Analisis mahasiswa. Jadi menurut saya artikel ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena memberikan pemahaman mengenai hubungan keluarga yang sehat. Jadi kelebihan artikel ini menurut saya yaitu yang pertama, pembahasannya lengkap, yang kedua berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang ketiga relevan dengan hukum keluarga Islam. Kekurangannya menurut saya itu lebih bersifat teoritis, tidak menggunakan penelitian lapangan sehingga belum menggambarkan kondisi masyarakat secara langsung. Hubungan dengan hukum keluarga Indonesia. Jadi isi artikel ini juga sesuai dengan hukum keluarga di Indonesia. Khususnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, itu. Terus yang kedua, mengenai kompilasi hukum Islam. Nah, itu. Jadi isi artikel ini juga sesuai dengan keduanya. Terus prinsip yang sama juga itu adalah yang pertama, hak dan kedudukan suami istri seimbang. Jadi hadis tersebut dengan hubungan dengan hukum keluarga Indonesia, yaitu hak dan kedudukan suami istri seimbang. Terus yang kedua, suami wajib memberikan nafkah. Terus yang ketiga, istri mengelola rumah tangga dengan baik. Yang keempat, keduanya saling menghormati. Jadi sama, keduanya sama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam rumah tangga melalui Al-Quran dan hadis. Hak dan kewajiban suami harus dijalankan secara seimbang agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sorry. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.